Kasih aja makanan terus kalian di depannya menggunakan piring putih dan perabotan-perabotan putih. Kemanisan kalian akan meningkat 10% lebih manis daripada biasanya. Hai guys, back again with me Levi, tentunya di channel yang akan bahas tentang masalah psikologi dan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku ingin mengucapkan selamat Idul Fitri untuk rekan-rekan yang merayakan, dan juga happy holiday di rumah aja ya buat yang lagi di rumah. Nah, aku gak berharap nanti ketika ketemu teman kerja maupun teman sekolah, terus ada yang bilang nih, kok kamu tambah lebaran ya? Nah, gimana nih tips-tips supaya kita menghindari hal-hal itu? Tentunya aku kaitkan dengan hal-hal psikologis, karena kita nggak bisa menyalahkan 100% makanan gara-gara makan ini, gara-gara makan itu, gara-gara kurang olahraga. Tapi ternyata di baliknya itu ada hal-hal psikologis yang membuat kita semakin bertambah berat badannya. Nah, tips yang bisa aku berikan yang pertama yaitu berkaitan dengan psikologi warna. Pernah dengar nggak sih kalau misalnya warna itu mempengaruhi emosi maupun cara seseorang dalam bertindak? Nah, ini ada penelitian yang dilakukan di Oxford, di mana dia melakukan treatment pada 200 orang dengan cara memberikan makan buah stroberi. Nah, 100 orang mendapatkan buah stroberi dengan piring putih, 100 orang lagi mendapatkan buah stroberi dengan piring warna hitam. Dan dari hasil penelitian yang ada, ternyata dari 100 orang yang makan dengan piring putih, itu merasa stroberinya lebih manis 10% daripada yang makan piring warna hitam. Benar nggak ya? Jadi kalau begitu untuk kamu suka rasa manis-manis terhadap makanan-makanan atau dessert-dessert yang ada, disarankan menggunakan piring warna putih, tetapi mengurangi tingkat kemanisan dari makanan tersebut supaya tidak terlalu banyak gula yang kamu konsumsi. Nah, itu juga akan menambahkan rasa manis ketika kamu akan makan dessert tersebut. Kira-kira ini bisa dipraktekkan nggak ya? Ini juga bisa jadi tips nih buat kalian para istri maupun pacar yang bikin makanan untuk pacar ataupun suami. Kasih aja makanan terus kalian di depannya menggunakan piring putih dan perabotan-perabotan putih. Kemanisan kalian akan meningkat 10% lebih manis daripada biasanya. Ya, selain warna putih ada juga warna lainnya yaitu warna merah. Nah, merah di sini bukan berarti merah itu berani ya. Tetapi merah di sini itu artinya merah itu dangerous ataupun berhenti kayak lampu stopan ya. Jadi buat kamu yang biasa makan gorengan-gorengan atau makan yang kurang sehat, disarankan untuk menggunakan piring warna merah. Supaya apa? Kalau pas makan kalian merasa waktu nelen itu was-was. Karena apa? Merasa dilihatin yang namanya polisi, disuruh berhenti makannya. Dari penelitian ini juga berdampak positif buat orang-orang yang melakukan diet, di mana pola makan mereka akan berkurang setengah kali lipat daripada menggunakan piring yang biasanya ataupun piring putih. Ini bisa dicoba untuk tips-tips psikologi warnanya. Oke, kita masuk tips yang kedua yaitu gunakan teknik visualisasi. Teknik visualisasi ini biasanya berkaitan dengan bagaimana kita berimajinasi. Kita memiliki imajinasi, yaitu membayangkan sesuatu dalam pikiran kita. Nah, teknik ini muncul dikarenakan ada sebuah penelitian how to control your craving. Jadi bagaimana cara kamu mengontrol ngidam kamu supaya tidak makan berlebihan. Yaitu dengan cara apa? Membayangkan makanan yang kamu idamkan terlebih dahulu. Misalnya ini kamu ngidam coklat atau es krim. Bayangkan terlebih dahulu es krim itu atau coklat itu di dalam pikiran kamu. Rasakan melalui penglihatan kamu, tentunya dalam imajinasi. Kemudian kalau misalnya rasanya, kalau misalnya aku milih rasa stroberi itu gimana di dalam mulut, terus bagaimana proses atau bau-baunya. Nah, itu bisa mengurangi 40% rasa ngidam kamu terhadap makanan tersebut. Proses membayangkan tersebut ternyata itu bisa memicu yang namanya hormon dopamin atau hormon kesenangan di dalam tubuh sebelum kita makan sesuatu. Jadi rasa senang ketika kita membayangkan itu sudah teratasi, sehingga ketika makan kita hanya untuk pemenuhan yang namanya kebutuhan fisik kita aja.
Kira-kira kamu udah nyoba nggak ya kalau misalnya kayak gini makan terus bayangin, bisa-bisa habis waktu dulu buat bayangin, akhirnya udah deh males nggak beli makanan itu. Kita akan langsung masuk ke tips yang ketiga, yaitu bedakan lapar asli dan lapar palsu. Ada yang asli dan yang palsu ya. Jadi asli itu berdasarkan memang rasa lapar dari asam lambung kita, dimana memang yang namanya lambung membutuhkan makanan untuk gerakan peristaltik ya, intinya makanan untuk diproses di bagian tubuh kita. Nah, tetapi apa yang disebut lapar palsu, yaitu lapar dikarenakan mungkin karena kita lihat Instagram atau gambar-gambar makanan, terus kita pengen, wah ada donat, pengen makan yang namanya donat. Nah, itu yang disebut dengan lapar palsu ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Yang pertama yaitu kamu bisa coba cium aroma pisang, apel, dan mint. Katanya sih aroma-aroma tersebut bisa mengurangi yang namanya rasa ingin makan seseorang. Terus yang kedua, kamu bisa coba langsung minum air putih, karena lambung ini bisa dibohongin dengan yang namanya minum air putih. Dan yang terakhir, kamu bisa melakukan aktivitas seperti jalan, terus telepon-teleponan, supaya melupakan yang namanya lapar palsu itu. Ya, kita langsung masuk ke tips yang keempat, yaitu sadari kalau misalnya ada yang namanya dalam diri kamu itu makanan sebagai reward. Supaya apa? Kita nggak membiasakan diri untuk melakukan reward makanan terhadap diri kita. Contohnya nih, misalnya habis gajian, biasanya kita langsung pilih makannya langsung yang all you can eat. Atau setelah mengerjakan sesuatu kita makannya es krim. Atau nih habis bersih-bersih rumah carinya sih boba-bobaan buat diminum. Ada nggak ya yang kayak gitu juga? Coba sadari kalau memang itu menjadi kebiasaan secara tidak sadar dari diri kita. Nah, selama di rumah aja kita membiasakan diri memberikan reward yang berbeda, bukan dalam bentuk makanan, supaya kita nggak terbiasa dengan mendapatkan makanan-makanan tersebut, apalagi yang luar biasa banyak lemak dan karbohidratnya yang bakal menambah berat badan kita. Oke, kita langsung masuk ke tips yang terakhir, yaitu mengelola emosi dan stres yang kita alami. Nah, biasanya ada nih orang yang mengalami stres akut, dia akan mengalami yang namanya kehilangan pola makan. Tetapi biasanya yang stres kronis atau yang biasa-biasa, ini biasanya pelariannya itu lebih ke makan. Nah, jadi dia bakal mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang lebih banyak. Jeleknya nih kalau yang mengalami stres dalam hal seperti ini, mereka lebih suka makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, lemak, serta protein yang cukup tinggi daripada makan sayur ataupun buah-buah. Bener gak sih? Kalau misalnya kita stres banyakan kan pasti nyarinya camilan-camilan ataupun makanan dalam porsi yang besar, daging-dagingan. Tapi jarang orang misalnya stres terus nyemilin selada gitu ya, gak ada ya. Kenapa kok kita lebih milih yang namanya lemak, protein, maupun karbohidrat? Ternyata nih, di saat kita stres itu membutuhkan energi. Nggak cuma olahraga aja yang butuh energi, tetapi orang stres itu mengeluarkan hormon-hormon yang membuat energi kita terkuras. Benar sih, kalau misalnya stres itu nggak cuma pikiran aja yang lelah, tetapi juga fisik kita. Oleh karena itu kita nyarinya yang wah gitu ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Yaitu kelola yang namanya stres. Kamu cari penyebabnya dengan cara lihat yang di link ini. Siapa tahu kamu mengalami yang namanya depresi ringan ya. Setelah kamu tahu, kamu bisa mengatasinya dengan cari pola makan yang teratur. Intinya teratur dengan 4 sehat dan 5 sempurna. Jangan sampai setelah kamu lihat video ini, kamu semakin merasa energiku terkuras habis, akhirnya kamu semakin makan banyak yang namanya karbo, lemak, dan protein jahat gitu. Ya, itu aja video dari aku. Semoga berguna buat kalian dan kesehatan fisik kalian, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya. See you next time.